walking alone the streets. Liana, Papa sudah berapa hari di rumah sakit ini? Tanya Laksono terbaring lemas di tempat tidur rumah sakit. Sudah hampir 2 minggu, Pak, jawab Liana. Iya, bagaimana kalau esok Papa pulang saja, kemudian dirawat jalan? Kita tidak akan cukup uang membayar biaya rumah sakit dan pengobatan jika berlama-lama di sini, sambung Laksono lagi. Tapi, Pak, kondisi Papa belum begitu pulih, jawab Liana sambil merapikan selimut papanya yang terbuka. Tidak, Nak, Papa sudah merasa agak baikan. Lagian tidak bagus juga Papa berbaring seharian di tempat tidur ini. Nanti Liana tanya dulu apakah Papa sudah layak pulang, sahut Liana lagi. Liana kembali kepikiran serta penuh tanya, siapa yang membayar administrasi pengobatan papanya? Siapapun yang membayar pengobatan papaku, tetap saja aku tidak boleh merepotkan orang lain. Apa yang dikatakan Papa ada benarnya, bisik naluri Liana. Liana memilih bungkam, tidak memberitahu papanya akan hal ini. Perawat memasuki kamar inap Laksono. Selamat pagi, Mbak, sapa seorang perawat rumah sakit. Iya, selamat pagi, Bu. Oh ya, Bu, bisakah saya bertemu dokter untuk berkonsultasi menyangkut perihal papa saya? Tanya Liana. Maaf, Mbak, sampai 1 minggu ke depan Dokter Rehan sangat sibuk. Jadi kalau ada yang Pak perlukan, bisa saya bantu. Dan jika mau konsultasi, bisa menelepon Dokter Rehannya saja, Mbak, jelas perawat. Apakah papa saya sudah layak pulang, Bu? Oh, begitu. Nanti saya kabari ya, Mbak. Saya tanya ke Dokter Rehan dulu, sahut perawat. Saya pamit dulu, ucap perawat setelah memeriksa kondisi Laksono. Iya, Bu, jawab Liana sambil mengangguk. Dasar dokter aneh. Setelah menciumku, sekarang menghilang, seperti ditelan bumi. Siapa dia sebenarnya? Aku bisa gila, tapi bagaimana bisa dia melakukan hal itu padaku? Apakah dia kelainan seksual? Apa yang kau pikirkan, Liana? Tidak, aku harus mencari tahu siapa dia agar menjawab semua pertanyaan dan penasaranku ini. Apakah mungkin orang yang membayar pengobatan Papa ada hubungan dengannya? Apakah dia mengenal Papa dan keluargaku? Refleks, Liana bangkit dari duduknya. Pak, Liana mau keluar sebentar ya. Laksono menganggukkan kepala yang masih terbaring lemas di tempat tidur. Liana bergegas menuju ruangan administrasi. Tak selang beberapa menit, Liana telah berdiri di depan meja pelayanan yang kebetulan lagi sepi, tidak ada antrian. Maaf, Bu, bolehkah saya izin melihat note rincian pembayaran pengobatan papa saya? Atas nama Laksono Handoko, kamar VIP nomor C13, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu, jawab pelayan administrasi tersebut, lalu memasuki ruangan dalam. Mohon maaf, Mbak, atas ketidaknyamanannya. Saya tidak memiliki wewenang akan hal ini, terutama dengan pasien VIP, jawab wanita muda yang sebaya dengan Liana. Liana menarik nafas panjang. Oh ya, Bu, mohon maaf sebelumnya telah merepotkanmu. Terima kasih, ucap Liana. Wanita itu mengangguk. Liana melangkah gontai di koridor rumah sakit. Sekujur badan terasa lemas karena usahanya nihil. Aku harus menemui dokter itu, setidaknya mengucapkan terima kasih telah mengobati papaku.
bisik batin Liana. Liana bergegas membalikkan langkah kaki menuju ruangan Raihan. "Permisi dok." Tok, tok, tok. Tidak ada sahutan. Liana raih gagang pintu dan membukanya. Alhasil pintu tidak terkunci. Sepi, tidak ada siapapun di ruangan tersebut. Liana memasuki tempat itu sambil mengamati di sekeliling ruangan. Pandangan Liana tercuri kepada tumpukan berkas di atas meja kerja Raihan. Perlahan Liana mendekati berkas-berkas tersebut. Liana amati kertas yang paling atas, bertuliskan perawatan dan pemulihan Alzheimer serta menangani pasien geger otak. Historis yang diambil pasien pernah menjalani operasi plastik wajah atas nama Ray. Tiba-tiba suara pintu terdengar terbuka kini. Liana sontak kaget, berusaha kembali membetulkan posisi susunan berkas tersebut. Karena kegugupannya yang teramat, Liana malah menjatuhkan beberapa berkas ke lantai. Bergegas dia memungut lembaran kertas itu. Tanpa disadari Liana, Raihan telah berdiri tepat di depannya. "Hei, wanita tak kukenal, apa yang telah kau lakukan di ruang kerjaku?" ucap Raihan dengan wajah datar, sambil menyambar berkas kertas yang berada di tangan Liana. Liana tertunduk kaku dengan wajah memucat seketika. Maafkan aku dok, telah bersalah menjatuhkan berkas milikmu. Apa alasan kamu begitu berani memasuki ruangan kerja tanpa izin dan sepengetahuanku? Wajah Raihan yang biasa teduh sekarang sedikit memerah karena kesal. "Tidak dok, aku hanya ingin menemuimu untuk konsultasi perihal papaku," jawab Liana singkat. "Katakanlah, apa yang mau kau tanyakan? Apakah penyakit papaku bisa sembuh total? Jika dokter mengizinkan dan memungkinkan, aku akan membawa papaku pulang. Maafkan aku sebelumnya dok, jika terlalu lancang mendahului keputusanmu," ucap Liana tertunduk lemas, tidak memiliki keberanian memandang wajah Raihan. "Silahkan, kondisi papamu sudah membaik, hanya perlu kontrol sekali dalam 1 minggu ke rumah sakit." "Oh, terima kasih dok." Wajah Liana tiba-tiba berseri, refleks mengangkat kepala dan memegang tangan Raihan. "Terima kasih dok, semuanya berkat pertolongan Anda." Raihan tiba-tiba merasakan benda di dadanya berdetak kencang karena sentuhan tangan milik Liana. Raihan bergegas melepaskan jabatan tangan Liana dengan kasar. Liana yang menyadari reaksi Raihan terngunggu merasa bersalah. Maafkan aku dok, telah keterlaluan dan membuatmu tidak nyaman. Aku pamit dulu," ujar Liana, suara terdengar sangat serak. Dengan wajah memerah, kedua netra mulai berkaca-kaca, bersamaan berjalan menuju pintu keluar. Secepat kilat, Raihan menyambar lengan milik Liana, lalu menggiring mendekapkan tubuh Liana ke tubuhnya. Liana linglung, bercampur bingung dengan kelakuan Raihan. Liana sejenak bisa pasrah dalam pelukan di dada bidang Raihan yang penuh kehangatan, nyaman, tenang. Liana tidak bisa membohongi perasaannya sendiri, menikmati hadirnya kenyamanan dalam dekapan Raihan. "Bagaimana jika aku menyukaimu? Apakah kau akan bersedia menerima diriku?" bisik Raihan di telinga Liana. Liana seakan tersadar dalam mimpi indahnya setelah mendengar ucapan Raihan. Bergegas Liana mengontrol diri dengan menepis dekapan Raihan. "Maaf, dok, tolong lepaskan pelukanmu."
Tolong jawab dahulu pertanyaanku, maka aku akan melepaskanmu, ucap Raihan sambil memandang kedua netra indah milik Liana. Tolong lepaskan, Dok. Bagaimana jika orang lain melihat kamu seperti ini? Bukankah kamu seorang dokter akan merusak nama baikmu? Ceramah Liana sambil berusaha memberontak dalam pelukan Raihan. Kau mencemaskan tentang nama baikku. Uman Raihan tersenyum manis, bersamaan melepaskan pelukannya. Liana menghela nafas lega. Akhirnya tubuh mungil milik Liana terlepas dari terkaman singa pemangsa yang bisa-bisa merobohkan benteng pertahanan Liana. Liana, kamu datang ke ruang dokter misterius ini bukan untuk bermain asmara, mengedepankan emosimu, tetapi bukankah ingin mengetahui siapa yang membayar pengobatan ayahmu dan ingin mengetahui detail tentang dokter ini? Jika memang dia yang melakukan, apa alasan dia melakukan hal ini? Kali ini adalah kesempatanmu yang tepat. Batin Liana kembali berbisik. Dok, apakah kau mengenal keluargaku? Pertanyaan Liana tiba-tiba. Pertanyaan ketus itu membuat Raihan terintimidasi. Wajah Raihan yang tadi rileks berubah kaku seperti es batu. Liana berusaha mendekati dan menatap tajam ke wajah teduh Raihan. Katakan, Dok, siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu yang melunasi pengobatan papaku? Dengan cepat Liana menyambar kertas yang tergeletak di meja. Kertas yang tadi sempat dibacanya. Jangan sentuh barang-barang milikku. Aku tidak mengenali siapa kamu dan keluargamu, dan engkau bukan siapa-siapa bagiku. Maka kamu jangan terlalu percaya diri. Jaga sikapmu, bentak Raihan. Wajah tiba-tiba memerah seperti tomat ranum. Bersamaan memegang kuat kepala dengan kedua tangannya. Silakan cepat keluar dari ruanganku. Aku sedang sibuk. Ulas Raihan lagi. Liana bergegas berlari menuju pintu keluar tanpa menoleh dan berkata sepatah kata pun. Bagaimanakah perasaan Liana setelah diusir keluar dari ruangan? Secara kasar, apa yang akan dilakukan Raihan?